Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Bibi. Semua mudah kalau tahu caranya. Oke, gini ya cuy ya, gua akan sedikit menjelaskan kenapa Matic itu sedikit ngempos, nggak bertenaga atau kehilangan tenaga. Ada beberapa indikasi yang bikin Matic itu nggak bertenaga cuy. Yang pertama di bagian mesin, cuma itu sedikit lah, hanya beberapa persen. Itu gejalanya kayak ngebul atau aus di sehernya yang sering habis oli, itu sedikit berpengaruh ke tenaga, sedikit ngempos di kompresinya, karena kompresinya itu bakalan bocor. Cuma nggak terlalu parah ketika CVT-nya, yang keduanya itu CVT, ketika CVT-nya ada komponennya yang aus atau ada yang kemakan, itu bakalan sangat berasa kalau di bagian CVT. Atau bisa gejalanya awalnya ngegredak, udah gitu nggak ada tenaga, itu semuanya ada di CVT. Apa aja sih yang ada di CVT yang bisa mempengaruhi tenaga itu bisa sampai nggak kerasa, sampai segitu ngedropnya? Kita lihat aja bagian-bagiannya. Ini pertama gua kenalin bagian CVT, namanya V-bel. Ini V-bel apa aja lah, buat di motor apa aja, Matic semuanya pakai V-bel atau fan bell, yang biasa nyebutnya fan bell atau biasa disebutnya kalau ininya timing bell. Di bagian timing bell kalian bisa cek kalau aus apa enggaknya, itu bagian dari lebarnya dulu kelihatan. Kalau lebarnya udah berkurang dari ukuran standarnya, biasanya dia sedikit aus. Dia bakalan sedikit kurang tenaganya, sedikit lelet, karena dia udah nggak sedikit terjepit. Dia udah mulai terjepitnya dalam, jadinya pulinya mekarnya harus maksa banget, puli bagian depannya. Yang kedua indikasinya itu sedikit retak. Retak-retak. Ini hati-hati biar nggak ketipu nantinya. Kalau pas ditunjukin retak-retak gini, biasanya mekanik suka iseng diginiin sekalian nih, dipencetnya sampai kayak gitu, jadinya kelihatan retaknya panjang gitu. Ini biar kalian nggak kena tipu aja. Ini, tapi caranya ngelihatnya kayak gitu. Dilihat sekilas aja, kalau emang udah waktunya ganti, itu aja. Seperti ini retak-retaknya. Ya, ini udah aus, emang udah waktunya ganti juga, udah lama. Yang kedua kampas ganda. Kampas ganda itu bisa kelihatan dari sini nih. Kalian bisa lihat dari sampingnya sini, kalau udah aus apa belum. Tebal tipisnya bisa kalian lihat ukurannya. Ini kan standarnya di ukuran samping sebelah sini nih. Kalau ini kan bagian yang bergesekannya udah habis banget cuy, udah mepet banget sama besi babetnya. Dia cara kerjanya biasa diputar pakai gaya sentrifugal. Dia begitu dibuka, mekar begini, seperti itu. Dia menggigit di bagian mangkok ganda. Dan mangkok gandanya ini kalau udah habis, biasanya bikin tenaga juga berkurang. Atau selip yang biasanya. Kalau ini udah kelihatan aus nih, ke garis-garis karena bekas sebelumnya. Kampas gandanya udah habis sampai ke besi babetnya aja. Nih, seperti ini. Kelihatan. Gelap ya cuy. Kelihatan kan cuy? Udah ngegaris-garis gini. Yes. Oke, buat kampas ganda, ini yang paling penting buat di tenaganya. Karena dia kalau di motor bebek umumnya, dia kampas kopling gantinya. Yang selanjutnya, ini roller. Lihat, kalian bisa lihat roller yang peyangin ini. Dia aslinya bentuknya bulat sempurna. Kalau dia udah peyang, gejalanya juga agak gredek atau sejenisnya seperti itu, dan tenaga sedikit berkurang dan sedikit lelet. Yang berikutnya adalah bagian puli. Puli belakang ini atau biasa disebutnya puli daun nih. Kalau ini kan udah kemakan parah nih. Tuh. Kalian bisa lihat ini sampai pelor yang 3 biji yang di sini nih hancur sampai masuk ke jalur, bikin jalur sendiri. Ini motor tadi sampai nggak bertenaga sama sekali nih pas gua bongkar tadinya. Nggak bisa jalan karena ininya macet. Yang puli lawannya pastiin di jalur dalamnya sini nih, ada jalur. Di bagian sini. Nah, di bagian sininya pastiin jalurnya lurus gitu aja, nggak belok ke kanan ke kiri. Karena dia bikin pelornya nanti macet. Bikin berat tenaganya. Ya pokoknya itulah. Nih, kalau kalian bisa lihat tuh, gimana ya? Biar kelihatan.
Sebentar cuy, gua usaha buat nerangin cuy, biar kalian bisa lihat. Ini saking hancurnya sampai corongnya nggak bisa dilepas cuy, sampai jebol tuh. Nah tuh kalian bisa lihat tuh jalurnya, sampai dia bikin jalur sendiri tuh di sini nih. Tuh dia bikin jalur sendiri di situ tuh. Tuh jadinya menghambat tenaganya cuy. Ini biasanya kalau tanjakan kecil aja, kalau umpama jalur puli daun yang bagian ini biasanya disebutnya, kalau bahasa ininya puli sentrifugal ya, yang belakang. Ini bagian lawannya nih, yang cewek-cewekannya. Kalau kata orang-orang kalau nyari puli cewek yang belakang nih, dia udah kemakan. Harusnya jalurnya mah lurus gitu aja tuh. Dia udah kemakan dalam banget. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman ya. Nah itu tadi sedikit gua menjawab kenapa Matic itu sedikit nggak bertenaga atau kehilangan tenaga atau ngempos tenaganya. Kalian bisa pahamin sedikit lah di bagian-bagian ini. Ini yang bisa sedikit gua bagi buat kalian kenapa Matic itu bisa nggak bertenaga. Oke, itu tadi sedikit yang bisa gua bagi buat kalian, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kalian. Gua akhirin video gua sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua, mekanik rantau. Semua mudah kalau tahu caranya.